Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Umerda Bagau, NIM P17121004 semester 7. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah manajemen keperawatan. Baik, kami langsung saja akan membahas mengenai teori, konsep, dan prinsip dasar kepemimpinan manajemen keperawatan. Menurut Arwani tahun 2006, seni dan proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orla agar mereka memiliki motivasi dan tujuan. Syarat-syarat pemimpin: yang pertama prestasi, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga partisipasi, yang keempat status, dan yang kelima kapasitas. Peran dan fungsi kepemimpinan dalam keperawatan. Yang peran kegiatan tersebut mencakup cara mengarahkan, menunjukkan jalan, mensupervisi, terus mengevaluasi tindakan staf, mengkoordinasi kegiatan yang sedang atau akan dilakukan, dan mempersatukan usaha dari berbagai individu yang memiliki karakteristik yang berbeda. Prinsip kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan. Seorang yang belajar seumur hidup, berorientasi pada pelayanan, membawa energi yang positif, percaya pada orang lain, keseimbangan dalam kehidupan, melihat kehidupan sebagai tantangan, sinergi. Teori interaksi. Manusia memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Mereka mempunyai motivasi yang bervariasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Motivasi seorang tidak tetap, tetapi berkembang sesuai perubahan waktu. Tujuan bisa berbeda pada situasi yang berbeda pula. Penampilan seseorang dan produktivitas dipengaruhi oleh tugas yang harus diselesaikan, kemampuan seseorang, pengalaman, dan motivasi. Selanjutnya, perencanaan manajemen keperawatan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Yang dimaksud dengan perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan jangka waktu, perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan jangka pendek, yang kedua perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek itu sendiri adalah perencanaan yang meliputi jangka waktu sampai 1 atau 2 tahun dan tidak membutuhkan perincian yang sangat detail. Contoh, perencanaan kebutuhan pokok kita tiap hari atau tiap minggu. Perencanaan jangka waktu menengah adalah perencanaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu antara 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 10 tahun. Perencanaan jangka waktu panjang adalah perencanaan yang meliputi kurun waktu 10, 20, atau 25 tahun. Tujuan dan fungsi perencanaan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, menetapkan dan mengembangkan rencana keputusan atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.
Manfaat dari perencanaan, standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, alat memudahkan berkoordinasi dengan pihak terkait, alat memiliki pekerjaan yang tidak pasti, fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Pengertian pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Pengertian manajemen ada 3. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen sebagai suatu seni atau ilmu. Sarana manajemen ada 6M. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat machines, yang kelima method, dan yang keenam market. Fungsi manajemen menurut Louis S. Allen, leading, planning, organization, controlling. Proses kegiatan dalam fungsi manajemen, planning atau menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai pencapaian yang terbaik. Organization penentuan bagaimana penyusun organisasi aktivitas dapat dilakukan. Leading, proses motivasi anggota organisasi agar planning dapat dijaga. Controlling, mengontrol dan membalikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi perencanaan yaitu proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang dapat untuk mewujudkan target dan tujuan. Manajemen konflik menurut Doe pada tahun 1969 mendefinisikan konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul akibat terjadinya ancaman keseimbangan antara perasaan yang timbul akibat terjadinya ancaman keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang. Proses terjadinya konflik, peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Adanya tantangan apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Timbul pertentangan, masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Jenis konflik interpersonal, konflik interpersonal, konflik intrakelompok, konflik antar kelompok. Proses konflik laten, konflik yang dirasakan, konflik yang tampak atau sengaja dimunculkan, resolusi konflik, dan konflik altermat. Langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang pertama, pengkajian, analisis situasi, analisis dan mematikan isu yang berkembang, menyusun tujuan. Yang kedua, identifikasi, yang mengelola perasaan. Yang ketiga, intervensi, masuk pada konflik yang diyakini dapat diselesaikan dengan baik, menyeleksi metode dalam menyelesaikan konflik. Jenis konflik interpersonal, konflik interpersonal, konflik intrakelompok, konflik antar kelompok. Proses konflik laten, konflik yang dirasakan, konflik yang tampak atau sengaja dimunculkan, resolusi konflik, dan konflik altermat. Langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang pertama, pengkajian, analisis situasi, analisis
dan mematikan isu yang berkembang, menyusun tujuan, yang kedua identifikasi, yang mengelola perasaan, yang ketiga intervensi, masuk pada konflik yang diyakini dapat diselesaikan dengan baik, menyeleksi metode dalam menyelesaikan konflik, manajemen konflik. Menurut Do pada tahun 1969 mendefinisikan konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul akibat terjadinya ancaman keseimbangan antara perasaan yang timbul akibat terjadinya ancaman keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang. Proses terjadinya konflik, peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Adanya tantangan apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Timbul pertentangan, masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita.